Oke, kita ketemu lagi. Kali ini aku pengen bahas satu hal penting banget yang harus diperhatiin ketika lagi cari mouse gaming. Kebanyakan orang, dan ya ini nggak cuma ada di Indonesia ya maksudnya, mungkin akan nyari-nyari review gaming mouse untuk tahu apa aja sih fitur-fiturnya, kekurangan dan kelebihannya, ataupun pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tapi di sini aku pengen bilang kalau jangan buru-buru ambil keputusan dengan model gaming mouse tertentu hanya karena sebatas nonton atau baca-baca reviewnya. Maksudnya ya jangan kayak, wah mouse itu reviewnya bagus nih, beli yang itu aja deh. Selain soal alasan-alasan yang aku bahas di video kapanan itu, yang soal review-review sekarang sudah banyak eksploitasi dan misleadingnya, khusus buat produk gaming mouse, aku ada beberapa hal penting yang teman-teman harus tahu dulu sebelum mutusin milih gaming mouse. Pertama, faktor paling penting dari mouse gaming itu adalah soal kenyamanan. Cuman yang jadi masalah adalah bentuk dan ukuran mouse gaming itu beda-beda banget. Coba aja kita bandingin sama keyboard ya. Mayoritas keyboard itu kan bentuknya ya nggak jauh beda. Meskipun sekarang ada varian-varian layout 75, 61, 65, apalagi 96 atau yang lainnya, mayoritas kan ya bentuknya gitu-gitu aja. Bentuknya tidak sedrastis itu perbedaannya, kecuali kalau kita ngomong keyboard Alice atau ortolinear ya. Di sisi lain, mouse gaming itu ya memang ada beberapa model yang bentuknya simple dan mirip-mirip dengan yang lain. Tapi mouse yang bentuknya simple tadi biasanya tombolnya nggak banyak, mentok-mentok cuma 2 tombol, 2 jempol. Yang nggak kalah penting juga, yang variasinya nggak kalah banyak adalah bentuk dan ukuran tangan kita. Cara kita pegang mouse itu kan juga beda-beda banget ya. Ada yang pegangnya pakai gaya palm, claw, atau fingertips. 3 gaya itu juga sebenarnya nggak bisa jadi patokan, karena beda-beda tiap orang. Maksudnya, gaya claw yang aku pakai misalnya mungkin beda dengan gaya claw yang dipakai orang lain. Karena ya balik lagi, ukuran dan bentuk tangan kita itu beda-beda. Dan behavior kita pakai mouse itu juga beda-beda banget. Makanya nih, ketika misalnya ada review yang bilang, wah mouse ini nyaman banget dipakai, ya sayangnya kenyamanan yang dimaksud tadi sangat subjektif banget. Karena ada faktor ukuran dan bentuk mouse-nya, ukuran dan bentuk tangan reviewernya, ataupun ya dia dibayar berapa buat bikin review itu. Terus solusinya gimana? Solusi yang paling ideal adalah nyobain sendiri mouse gaming yang pengen kita beli. Caranya ya salah satunya datang ke toko-toko gaming gear atau toko-toko komputer yang ngizinin kita nyoba-nyoba sendiri gaming mouse itu. Misalnya salah satu toko gaming gear yang aku tahu ya, yang ngizinin kita nyoba-nyoba gaming mouse itu di Good Gaming Shop. Ya ini di Mangga 2 ya. Selain GGS tadi, ya mungkin teman-teman harus tanya-tanya dulu ke toko lain, misalnya lewat IG-nya gitu. Kalau mau cek dulu sebelum datang. Kalau GGS tadi, ya ini kebetulan aku tahu ownernya sendiri yang udah bilang kalau boleh nyoba-nyoba gaming mouse di sana. Sayangnya sih ya, di sini toko-toko yang model gitu yang bisa nyoba-nyoba gaming mouse sendiri itu memang belum banyak. Padahal harusnya ini jadi standar buat semua toko
yang jualan mouse gaming. Ini ya, kita coba bandingin sama toko sepatu. Kayaknya ya, bahkan semua toko sepatu di Indonesia itu ngizinin kita nyoba-nyoba sendiri sepatunya. Karena ya sama juga, memang kenyamanan pakai sepatu itu yang penting banget sebagai faktor pertimbangan utama sebelum beli. Loh, kok disamain kayak toko sepatu? Ya, aku tahu mungkin banyak gamer yang nggak tahu harga sepatu kayaknya. Ya setidaknya aku dulu gitu ya. Tapi faktanya harga sepatu itu bahkan banyak yang lebih mahal dari harga gaming mouse. Kalau toko sepatu yang harganya jauh lebih mahal punya stok yang bisa buat dicoba-coba, harusnya gaming mouse juga bisa. Jangan lupa ya, stok sepatu yang bisa dicoba itu banyak banget ya. Karena kan sepatu ada ukuran-ukurannya. Satu model sepatu aja mungkin bisa sampai 5 ukuran yang bisa kita cobain sendiri di tokonya. To be fair sih ya, aku juga nggak nyalahin toko-toko komputer atau toko gaming gear ya. Kalau ada toko gaming gear yang ngizinin kita coba-coba sendiri, ya itu bagus banget. Berarti ownernya paham milih gaming gear itu memang sangat subjektif. Tapi di sisi lain, buat yang nggak bisa nyobain, aku juga tahu mungkin kalau toko-toko itu nggak dikasih stok sampel sama distributor atau brandnya yang bisa dipakai buat nyoba-nyoba. Kalau dari perspektif brand ya mungkin orang-orang brand di luar sana memang merasa nggak butuh untuk ngasih stok sampel. Soalnya kalau di luar sana ya, kan memang ada aturan return policy ketika kita beli barang. Di Eropa misalnya, memang ada undang-undangnya kalau kita bisa pulangin barang yang kita beli, apapun alasannya, dalam kurun waktu 14 hari. Di US setauku juga ada aturan return policy tadi. Jadi ya kalau di sana misalnya beli dari Amazon, begitu barangnya datang, terus kita nyoba-nyoba dan nggak cocok sama tangan kita tinggal kirim balik barangnya. Cuman kalau kita ngomong di Indonesia, mayoritas aturan mainnya kalau kita beli barang apa coba? Betul, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Ya berhubung akan lebih susah ngubah aturan tadi atau ngusulin undang-undang ke negara, setidaknya yang lebih possible dilakukan adalah kita nih para gamer rame-rame ngusulin ke orang-orang brand, ke toko, ke distributor buat nerapin standar yang sudah dipakai di toko sepatu. Ya sayangnya sih kalau video ini nggak viral ya kemungkinan besar tidak akan terjadi. Karena menurutku memang butuh kerjasama dengan banyak pihak, ya mulai dari tokonya, distributornya, atau orang-orang brandnya untuk bikin standar baru yang aku maksud tadi. Penutup aja ya biar nggak panjang-panjang. Ya sementara standar yang tadi diusulkan itu belum atau mungkin tidak akan terjadi, yang bisa kita lakukan adalah cari-cari toko gaming gear yang memang ngerti gamer, yang bisa ngizinin kita nyoba-nyoba gaming mouse sendiri di tokonya. Selain itu ya mungkin cara lain yang bisa kita lakukan adalah minjem ke temen, pacar, atau tetangga yang siapa tahu punya gaming mouse yang kita pengen beli. Terakhir, kalau mentok-mentok memang nggak bisa nyoba sendiri, misalnya yang nggak di Jakarta ya, nggak nemu toko komputer atau toko gaming gear yang niatnya segitunya, atau bahkan sudah sampai nyari-nyari Pak RT juga nggak ketemu gaming mouse yang bisa dicoba, coba cek dimensi mouse-nya.
dicek ukuran lebar, panjang, dan tinggi mouse itu untuk dibandingin sama ukuran tangan kita. Tapi ya cara ini memang tidak seideal kalau kita bisa nyobain sendiri. Kalau ada yang mau tanya-tanya, mau protes atau apa, silakan coret-coret di komentar ya. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.